bukan main, melawan lemes, bawaannya ngantuk segala macam. Ini jihad. Belum lagi malam nanti. Ketika ada orang yang sanggup melaksanakan taraweh, Allah hitung itu jihad. Makanya ada 2 jihad di bulan Ramadan ini. Nah, 2 jihad ini jangan dilewati. Sayang kalau Mardi puasa, jihad malamnya lewat. Ya. Radio Pemaja 101.8 FM, your family station Lubuk Linggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pemaja people semua yang udah stay dan udah pantengin tentunya di Radio Pemaja Lubuk Linggau, radio kebanggaan kita semua. Nah, sore hari ini kita seperti biasanya di pukul 4 sore ada program wajib, dan program wajib banget nih bagi Pemaja people, wajib untuk dengerin, terutama juga Pemaja people yang sedang melaksanakan puasa di hari ketiga. Masya Allah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun mungkin ada beberapa Pemaja people yang lagi stay dalam keadaan nggak sehat, ya ada kurang sedikit gitu, mungkin kurang haus ya, dahaganya kurang lepas Ustaz ya. Jadi hari ini di hari ketiga Ramadan, mungkin banyak juga nih Pemaja people yang sudah mendapat cobaan dan rintangan. Waduh, walaupun sebenarnya di hari ketiga nggak terlalu berat-berat amat seharusnya ya. Jadi hari ini kita bakal berjumpa lagi di program Opus Ramadan, obrolan puasa seputar Ramadan. Nah, sesuai dengan judulnya, kita bakal ngobrol-ngobrol di bulan puasa ini ya, bulan Ramadan selama 30 hari full, mengenai kita bicara tentang sesuatu hal semuanya yang menyangkut tentang Ramadan. Nah, seperti hari ini kita insya Allah bakal bahas tentang tuntunan sholat tarawih dan witir, menyikapi perbedaan sholat tarawih di masyarakat. Karena mungkin Pemaja people juga sering nemuin ya, banyak perbedaan gitu. Nah, tentunya bukan Mardi yang bakal bahas ya. Kalau Mardi kayaknya bakal nambah beda gitu ya. Makin rusak. Hari ini, sore ini ya, Mardi sudah bersama dengan guru kita tercinta, ada Kiai Haji Muhammad Atiq Fahmi LC MAG. Beliau seorang mubalik yang begitu tampan ya. Siapa yang nggak tahu beliau ya? Dan keilmuan beliau sudah luar biasa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon Ustaz, mohon disetek Ustaz mic-nya Ustaz, boleh Ustaz? Oke. Masya Allah. Ustaz, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Udah lama kita nggak say hi Ustaz ya. Kemarin ketemu di Pawai Ustaz. Mau di Pawai? Iya, mau dilihat Ustaz di Pawai Ramadan gitu kan, di hari Rabu ya Ustaz ya. Benar. Masya Allah, orasi beliau ya. Jangan lupa kalau mau dengerin ceramah yang luar biasa di Pepeja. Saya di belakang tuh Ustaz, di belakang mobil Ustaz. Oh iya benar. Nah, Pemaja people udah hadir di tengah-tengah kita semua pada sore hari ini. Ustaz Atiq Fahmi bakal memberikan wejangan dan juga ilmu yang luar biasa kepada kita semua, terutama bagi Pemaja people yang seringkali mendapati perbedaan-perbedaan dan juga mungkin masih kebingungan tentang sholat tarawih, witir, apa itu dan bagaimana dalam pelaksanaannya. Langsung aja kita dengerin. Kami persilakan kepada guru kita Kiai Haji Muhammad Atiq Fahmi LC MAG. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahabah wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Pemaja people yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita bersama Mas Mardi ya, dalam acara Opus Ramadan di Pepeja. Kita temu ilmu. Bahasanya Kiai Gontor itu adalah silatul ilmi, membahas tentang keilmuan melalui udara dalam rangka apa? Tidak ada lain, keilmuan itu adalah menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana letak menambahkan ilmunya adalah orang tuh kalau tahu tentang ilmunya Allah dari sisi akidah, dia akan semakin yakin dengan dengan janji-janji Allah. Sebagaimana Nabi bersabda, man shoma ramadhana imanan,
Apa yang dimaksud dengan imanan? Meyakini, membenarkan semua apa yang dijanjikan oleh Allah. Allah janjikan kita diri puasanya apa? Dengan segala macam kebaikan. Wahtisaban, dari sisi akidah lagi kita mendapat apa? Timbul keikhlasan bahwasanya ibadah ini tidak ada lain tujuannya adalah kecuali hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka janjinya salah satunya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dambi, yaitu diampuni dosa-dosanya. Cuma sayang ya, orang sekarang ini nggak begitu takut dengan dosa. Jadi ketika diringankan dosa, ya kayaknya janji ini kurang mantap. Tapi kalau seandainya amal ibadah, masa kan siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisaban akan dikurangi oleh Allah tanggungan hutangnya. Nah, itu biasanya lebih semangat ya daripada dibandingkan diringankan apa dosanya. Padahal dosa itu lebih berat daripada hutang itu sendiri. Karena Mardi seandainya tidak bisa meringankan dosa saya, Mardi tidak bisa, paling hanya bisa minta ampun buat saya. Nah, tapi kalau hutang, Mardi bisa. Kak Fahmi berapa hutangnya? Ada 100 juta. Ya sudah, saya ada rezeki, saya bisa bantu 10 juta. Ah, jadi ringan hutang saya. Tapi kalau dosa gimana? Kira-kira mau enggak Mas Mardi bilang apa nama? Ya sudah Sami, saya tanggung 10% dosanya. Oh, dosa kita saja. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menyajikan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia melalui bulan Ramadan ini. Kenapa bulan Ramadan ini punya spesial tersendiri puasanya? Karena jarang di antara kita yang apa namanya? Yang mau puasa selain di bulan Ramadan, kecuali orang-orang tertentu. Betul lah kira-kira. Mardi di selain Ramadan kira-kira gimana dengan puasanya? Ya kan? Tidak usah dijawab ya. Dari ketawanya aja udah kelihatan, ya kan? Nah ini apa namanya? Pentingnya kita belajar ilmu. Nah, apalagi ilmu ini tentu harus diambil dari orang yang mengerti. Ya, jangankan urusan agama, urusan komputer, urusan listrik, ya, urusan mobil. Kalau nggak dari orangnya yang ada hancur. Karena kata Nabi, idza usidal amru ila ghairi ahlihi, kalau urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah. Tunggu saja nanti. Ya, tunggu saja. Nanti apa namanya? Ada try and error. Kalau pas error, nah ini yang kacau. Ya, contoh kamu sakit gigi datang ke orang yang bukan ahlinya, ke tukang las. Apa yang terjadi? Itulah. Dan yang namanya ilmu agama seperti ilmu kedokteran, tidak bisa hanya sekedar baca. Mungkin kalau penyebab penyakit bisa kita ketahui dengan Google, ya, dengan apa browsing dengan aplikasi apapun, ya. Tapi kalau pas mengobatinya nggak bisa kita ikut belah badan seseorang hanya karena cukup baca, enggak. Makanya ilmu kedokteran itu ada ilmu praktek, masang apapun, masang selang segala macam. Tentu tidak bisa sembarangan. Nah inilah kita alhamdulillah di Beja ini berkaitan dengan keilmuan, ya nambah. Nah terkhusus taraweh. Taraweh ini karena kalau kita singgung perbedaan banyak yang tersinggung, ya merasa saya lebih benar, saya lebih patut untuk diikut misalkan daripada kamu, daripada ini. Wah inilah nenek moyang aku. Nah, kita boleh melihat nenek moyang kita boleh meniru guru-guru kita, tapi jangan lupa bahwasanya apa namanya, ada sesuatu yang kita harus tahu keilmuannya. Contoh, ada kebiasaan yang mungkin sholat taraweh 4 sekaligus, ya. Witirnya mungkin 3 sekaligus. Ketika disentuh sedikit masalah keilmuan, ngamuk bawaannya. Nah ini orang ngamuk ini biasanya ya mohon maaf, ciri-ciri orang yang nggak ngerti. Ya, orang nggak ngerti itu bawaannya ngamuk aja. Bawaannya tuh kaget, bawaannya tuh panik gitu, takut seolah-olah disalahkan. Ya nggak begitu. Yang ada kan kita diajak semakin sempurna. Nah, baik kepada poin taraweh. Nah, kira-kira Mas Di tahu nggak apa taraweh itu? Tarawih. Apa taraweh? Nah, tarawih ya. Tarawih itu kan sebuah kata bahasa Inggris itu kalau menunjukkan jamak itu apa namanya? Kalau untuk satu kan, kalau bahasa Arab tuh kalau untuk satu mufrad, kalau untuk jamak namanya, kalau untuk banyak namanya jamak. Kalau bahasa Inggris apa kalau untuk banyak itu? Apa tuh Maria? Ya. Sedikit sekali Okay. Ketika tarawih itu bentuk jamak, bentuk mufradnya adalah tarwihatun.
Tarwihatun itu apa? Membuat diri menjadi rohat, menjadi nyaman, menjadi selesa. Jadi tarawih itu apa? Melakukan sesuatu hal yang santai. Itu namanya tarawih. Maka tarwihatun jamaknya adalah tarawih. Ya. Upaya-upaya atau langkah-langkah yang dibuat untuk melakukan apa? Memberikan kenyamanan pada diri kita. Itu arti kata tarawih. Ya. Nah, dihubungkan dengan sholat. Bagaimana hubungannya dengan sholat? Kita lihat bagaimana cerita di dalam kitab-kitab fikih, dalam kitab fikih al-madzhabul arba'ah. Kita lihat dalam bagaimana ulama dalam kitab fikih sunnah diceritakan, dalam kitab Fathul Mu'in diceritakan bahwasanya dulu sahabat Nabi itu ketika melaksanakan sholat yang khusus di bulan Ramadan itu setiap per 4 rakaat mereka melakukan tawaf, ya, melakukan apa? Melakukan tawaf. Ada yang tawaf, ada yang baca Quran. Jadi sifatnya santai, gitu, ya. Sifatnya apa? Sifatnya santai. Jadi per 4 rakaat istirahat, per 2 rakaat juga istirahat. Gitu. Jadi bisa jadi tarawih itu dilakukan secara malam penuh. Nah, itulah disebutnya tarawih. Padahal di dalam hadis tidak ada istilah tarawih. Yang ada itu adalah qiyamul Ramadan, yaitu berdiri sholat di malam Ramadan. Jadi kalau kamu ditanya, kalau ada orang tarawih apa itu? 20 bid'ah, misalkan gitu. 20 rakaat bid'ah. Jangankan 20. Nama tarawih saja itu bid'ah. Iya, betul. Karena yang ada dalam hadis Nabi itu adalah qiyamul Ramadan. Ya, qiyamul Ramadan bukan apa? Bukan tarawih gitu. Ya. Nah, ini kata-kata tarawih biar kita tahu. Jadi tarawih itu adalah secara bahasa tarwihatun adalah sebuah bisa jadi masdar marrah. Masdar marrah itu ungkapan di mana 1 kali istirahat, tarwihatani 2 kali istirahat, tarawih yaitu 3 kali istirahat. Jadi secara bahasa. Nah, secara istilah tarawih itu adalah istilah lain yang dalam rangka sholat yang ada di bulan Ramadan. Yang dalam hadisnya namanya tadi adalah qiyamul Ramadan. Jadi ini masyarakat Jepang harus tahu asli nama tarawih itu adalah qiyamul Ramadan. Sesuai dengan hadisnya. Riwayat Imam Muslim di mana Nabi bersabda, "Man qama Ramadhana," siapa yang berdiri ya di bulan Ramadan itu secara iman, yakin dengan janji-janji Allah, wahtisaban, dan ikhlas pelaksanaannya, tidak ada harapan, tidak ada kata-kata riya, tidak ada hal yang merusak ibadah, ya, niat-niat yang tidak benar, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Nah, ini bunyi hadisnya itu qiyamul Ramadan, ya. Jadi ketika kita melaksanakan tarawih itu hadisnya itu hanya saja namanya tadi ini biar tahu. Iya, diistilahkan itu. Ya, namanya tarawih. Kenapa? Tafaulan. Ya, bersesuaian dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, bersesuaian dengan apa yang datang dari asar para sahabat. Melihat kok sholatnya santai-santai sekali gitu ya. Istirahat dulu ya, tenang-tenang dulu, tawaf dulu, kemudian salawatan dulu, baca Quran dulu, baru berdiri lagi. Maka itulah namanya tarawih gitu. Jadi kalau kita lihat ada orang habis 2 rakaat, fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah wa maghfiratahu wa rahmah, ya kan? Sallu sunnatat tarawih rahimakumullah. Nah, jadi muji-muji Nabi dulu, muji-muji Allah dulu dalam rangka santai. Ya, dalam rangka apalagi di Mekah lebih santai lagi, bukan santai, lebih santai. Di mana dalam 20 rakaat itu ya menyelesaikan 1 juz Al-Qur'an. Ya, jadi bisa jadi dalam 1 rakaat itu baca 1 halaman penuh. Rakaat yang kedua 1 halaman, ya, 1 lembar. Kalau rakaat kedua 1 lembar, jadi 2 halaman. Kalau yang rakaat kedua 1 halaman, jadi setengah lembar. Nah, itu boleh juga itu ya. Kira-kira Mardi mau nggak praktek yang itu? Kalau di linggau kayaknya ibu-ibu praktek. Jangan bawa linggau kamu. bawa linggau ya. Nah, kita pasti mikir melakukan itu ya. Nah, itu kalau itu mau sangat lebih santai lagi. Iya. Jadi itu qiyamul Ramadan.
Nah, berbicara tentang qiyamul Ramadan atau tarawih ini, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, yajtami'u fi syahri Ramadhani jihadan. Berkumpul di bulan Ramadan itu 2 jihad. Jihad apa? Jihadus siyami fin nahar, jihad siang, jihad puasa di siang hari, wa jihadul qiyam fil lail, yaitu jihad apa namanya? Jihad menghidupkan ibadah di malam hari Ramadan. Jadi ada dua jihad. Nah, kata beliau, man yajtami'u jihada ini, siapa yang mengumpulkan 2 jihad ini, maka dia akan mendapatkan apa namanya? Pahala bi ghairi hisab. Adalah kebaikan, balasan dari Allah dengan tanpa hisab, tanpa batas perhitungan. Masya Allah. Jadi ini 2 jihad ini, coba lihat kita siang ini, bukan main ini. Saya di Papeja ini nengok warna-warni di Papeja ini, perasaan aku tuh ini adalah es campur, ya. Nengok meja yang merah ini lacak rasa-rasa, nengok sirup ini ya. Tinggal ditaruh es apa, batu es selesai ini. Nah, jadi ini kita jihad, bukan main ini. Siang ini adalah melawan puasa. Seperti kamu aja, kita kan puasa nih, bukan main melawan lemes, bawaannya ngantuk segala macam. Ini jihad. Belum lagi malam nanti. Ketika ada orang yang sanggup melaksanakan taraweh, Allah hitung itu jihad. Makanya ada 2 jihad di bulan Ramadan ini. Nah, 2 jihad ini jangan dilewati. Sayang kalau mardi puasa, jihad malamnya lewat. Ya, jihad malamnya lewat. Walaupun bagi saya jihad di bulan Ramadan itu banyak, tapi ini jihad yang paling nampak. Jihad puasanya, jihad pula tarawehnya. Coba, tidak semua orang kan bisa taraweh. Benar tak kira-kira? Tidak semua orang bisa taraweh. Bisa jadi karena sebab pekerjaan, bisa jadi karena sebab dirinya sendiri yang malas. Ya, coba lihat kamu tuh, kalau habis isya tuh, ada yang di pinggir jalan. Dia taraweh juga, tapi santai-santai kan? Tarawihnya nanti. Ya, mungkin dia nanti. Kita harus nonton aja ya. Mungkin dia nanti pas di rumah taraweh dengan dalam kondisi berbaring dan bangun subuh. Ya, itu taraweh juga istirahat. Ya. Jadi itu, jadi 2 jihad ini jangan lewat. Maka kalau kita bertanya, kalau di Imam Ibnu Rajab menjelaskan, ayo kita siangnya jihad dengan puasa, malamnya jihad dengan qiyamul Ramadan. Jihad dengan. Nah, selain itu, ya, berbicara masalah tarawih ini, nilainya di sisi Allah itu dianggap sebagai qiyamul lail. Bangun malam juga. Karena bangun malam itu kan tidak mesti harus tidur dulu. Nah, tidak harus tidur dulu. Bahkan ada 2 hadis sahih ya, mengatakan bahwasanya ahabbus sholati ilallah sholatu Daud. Sebaik-baik sholat sunnah itu sholat Nabi Daud. Gimana sholat Nabi Daud? Kana yanamu nisfal laili, ya. Itu tidur dulu setengah malam, wa yaqumu thulutsahu, bangun sepertiganya, wa yanamu sudusahu, tidur lagi 1/6-nya. 1/6 itu menjelang subuh supaya subuhnya tidak ngantuk. Nah, ini yang paling bagus. Jadi kalau seandainya kita tahajud dengan tidur dulu, itu mencontohi siapa? Nabi Daud. Tapi kalau seandainya kita dari habis isya sudah menghidupkan malam, itu termasuk kategori apa? Qiyamul lail. Jadi ada 2 kategori. Pertama, qiyamul Ramadan. Yang kedua apa? Qiyamul lail. Masya Allah. Ya. Jadi kita jangan lewatin ini. Jangan lewatin. Dengan tarawih capek, semua capek. Nongkrong capek, nonton TV capek, dengar lagu capek. Maka carilah sesuatu hal yang capek bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abang Jabir Mardi sebagai pembuka pertemuan kita, inilah kita berbicara tentang tarawih. Tarawih adalah sebuah nama yang didatangkan ya dari zaman Sayyidina Umar bin Khattab ya, terkait dengan ibadah yang disebut oleh Nabi sebagai apa tadi? Qiyamul Ramadan. Ya. Nah, ibadah ini adalah jihad malamnya Ramadan. Sebagaimana Imam Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, siangnya jihad dengan puasa, malamnya jihad dengan qiyamul Ramadan. Selain itu, ya, orang yang melaksanakan 2 jihad ini, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwasanya akan mendapatkan pahala dari Allah bi ghairi hisab. Walaupun ketentuan Nabi mengatakan orang yang melaksanakan qiyamul Ramadan, salat tarawih,
dengan penuh keimanan dan keikhlasan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosanya yang terdahulu. Nah, ini awal pertemuan kita. Masya Allah. Nih, pokoknya people ya, sedikit baru beberapa menit kita udah banyak banget ilmu yang kita dapetin. Tadi juga kaget-kaget ya, oh ternyata gini gitu ya. Apalagi arti tarawih gitu ya, ternyata memang harus bersantai dulu. Boleh nggak usah buru-buru gitu saja. Padahal banyak juga sih masjid-masjid kita yang buru-buru gitu saja. Bilalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad langsung gitu ya. Tapi yang repot jawabnya buru-buru juga. Iya, jawabnya buru-buru. Oh, no, telepon pecah. Ini apa jawaban telepon pecah? Masya Allah, banyak sekali ilmu yang bakal kita dapetin sore hari ini, terutama tentang tarawih, witir juga nanti kita bakal bahas ya, termasuk mungkin perbedaan-perbedaan yang kita temui ini. Pak Jibril juga bisa bertanya langsung sama guru kita pada sore hari ini, Ustaz Atif Fahmi, melalui telepon kita di 0733 321 737. Silakan aja bertanya langsung, dan langsung aja nanti di telepon kita di segmen berikutnya. Kita break sebentar, kita dengerin lagunya beliau yang terbaru nih kayaknya ya. Indahnya bulan Ramadan. Yes. Masya Allah. Ya, istirahat dulu, mulutnya kering, ngumpul banyak ludah. Apa sih? Ya mulutnya kering, ngumpul banyak ludah. Iya. Gak apa-apa kayak ikan. Ini lagu tahun ini dah? Nah, tahun kemarin. Oh, tahun kemarin. Ini kalau mati lain-lainnya udah apa? Nah, ini kayak kita bahas tentang nanti Mati tanya, Ustaz, memang kalau kita sholat tarawih sendirian boleh nggak? Oke, radio Papa Jasara 108 FM, your family style Lubuk Lingga. Pokoknya people yang baru gabung sama kita semua, jangan lupa ya, kita di segmen ini kita beri kesempatan untuk Papa people semua yang pengen bertanya di Opus Ramadan, obrolan puasa seputar Ramadan bersama guru kita, masih bersama Kiai Haji Muhammad Atif Fahmi LCMAG dengan tema tuntunan sholat tarawih dan sholat witir. Nah, Pak Jabibul tadi di segmen sebelumnya kita juga sudah bahas dan dapat pengantar yang begitu luar biasa dari guru kita. Sudah banyak sekali yang kita dapetin. Nah, kali ini Madi bakal buka dulu sebelum kita masuk ke penyampaian kedua dari guru kita di 0733 321 737. Silakan aja yang ingin ramaikan dan juga pengen langsung bertanya sama guru kita di telepon kita seperti biasanya. Nah, Ustaz, sembari kita menunggu Pak people yang menelpon nih, kayaknya belum pada masuk ya. Yeah. Sembari kita menunggu, Madi punya beberapa pertanyaan nih. Baik. Boleh Ustaz ya? Boleh. Nah, mungkin yang pertama sebenarnya gitu, Ustaz. Sebenarnya ada nggak tuntunan yang bakunya gitu, mungkin hadis atau dalil kan tentang jumlah sholat tarawih gitu, Ustaz. Atau dan lagi juga ada beberapa tuh Madi pernah sholat gitu ya, ada yang 2 rakaat berhenti gitu kan, ada juga yang 4 rakaat berhenti gitu, dan ada juga yang nggak pakai bilal gitu, Ustaz. Bilal yang sendirian lawan nikmah gitu sih. Nah, mereka habis 4 rakaat salam langsung berdiri gitu-gitu. Itu kan kesannya nggak santai tuh, Ustaz. Yang tadi kita sampaikan di awal gitu, Ustaz. Baik. Terkait dengan masalah sholat tarawih ini memang ada perbedaan pendapat ulama. Pertama dari sisi jumlah ya, dari sisi jumlah. Karena dari nas Nabi itu tidak menetapkan berapa paling banyaknya jumlah sholat tarawih gitu ya. Walaupun memang ada satu hadis dari riwayat Sayyidah Aisyah, Nabi pernah ada 3 malam sholat dengan para sahabat gitu ya. Itu sholat 3 malam dengan para sahabat secara berjamaah, secara sama-sama, dan Nabi melaksanakan 8 rakaat. Hanya saja setelah 8 rakaat itu ya, di dalam riwayat tercatat dalam kitab Fiqhul Madzahibil Arba'ah, Nabi melanjutkannya lagi ya, melanjutkannya lagi. Nah, ketika melanjutkan lagi, nah inilah yang kemudian ditafsiri oleh siapa? Oleh Sayyidina Umar ketika beliau menjadi khalifah, bahwasanya jumlahnya dilakukan oleh Sayyidina Umar berjamaah sebanyak 20. Maka satu, ini menjadi ijma' sukuti. Menjadi ijma' sukuti bahwasanya para sahabat kan menyetujui
Dan imam taraweh secara berjamaah pertama kali sedunia, tahu nggak kira-kira marni? Itulah Ubay bin Ka'ab. Siapa nama tadi? Ubay bin Ka'ab. Nah, ketika Sayyidina Umar melaksanakannya secara bersamaan dengan jumlah 20, maka ini terus bergulir dari para sahabat dari zaman Sayyidina Umar terus sampai tabi'in, sampai segala macam. Tidak ada yang menentangnya. Gitu ya. Nah, cuma ketika ada sebagian ulama mengatakan ada orang yang ahlul hadis katanya, ya, ahlul hadis minal muhaqqiqin katanya bahwasanya sholat tarawih itu 8 berdasarkan hadis Aisyah, di mana hadis ada sebuah hadis Aisyah berbunyi bahwasanya Nabi baik Ramadan maupun di luar Ramadan sholatnya 8 rakaat gitu. Sholatnya 11 rakaat plus witir. Nah, ditafsiri oleh mereka 8-nya taraweh, 3-nya adalah witir. Nah, padahal jumhur ulama mengambil hadis ini bukan tentang taraweh, ini tentang sholat malam. Jadi kalaupun yang benar tuh yang tadi, yang hadis yang pertama, yang dimana Nabi melakukan selama 3 malam sholat berjamaah 8 rakaat. Tapi tidak cukup sampai situ riwayat itu, di mana Nabi melanjutkannya lagi di rumah. Ya. Nah, yang lebih memperkuat lagi sebenarnya ketika perbedaan ini kepada 20 rakaat adalah di mana satu malam sebelum Sayyidina Umar mengumpulkan, ya, menjadi satu imam, Nabi melihat sahabat-sahabat itu ada yang sholatnya banyak, ada yang sholatnya sedikit gitu. Nah, baiklah, atas perbedaan ini kita baca dalam kitab Tafsiratus Sadidah, kitab Madzhab Syafi'i. Sholat tarawih itu paling sedikit 2 rakaat. 2 rakaat. Paling sedikit. Ini untuk yang malas nih yang. Paling banyaknya adalah 20 rakaat. Nah, jadi kalau ada orang yang mau melaksanakan 8, ya, sebagaimana ketentuan dalam 4 madhab, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Hambali, itu berarti melaksanakan sebagian daripada sholat tarawih 8 gitu, ya. Jadi sebenarnya ya tidak jadi masalah, kan paling sedikitnya juga adalah 2 rakaat. Silahkan, berarti dia melaksanakan bagian daripada 20 rakaat, karena paling banyaknya adalah 20 rakaat. Nah, terkait dengan caranya, dalam mazhab Syafi'i haram kalau 4. Oh, kalau 4 haram. 4 rakaat salam. 4 rakaat baru salam itu haram, tidak boleh. Tidak sah sholatnya. Menurut madhabnya Imam Syafi'i. Menurut 4 madhab, menurut 3 madhab yang lainnya, itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Bahkan kalau tidak salah dalam riwayat di dalam ungkapannya Imam Abu Hanifah, madhabnya Hanafi, walaupun sholatnya 4 salam dihitungnya jadi 2. Jadi dihitungnya tetap jadi 2. Ya, ala kulli hal, ya. Ala kulli hal ini perbedaan pendapat ulama. Ada yang ada yang membolehkannya tapi dihukumi makruh. Ada yang seperti Imam Syafi'i mengharamkannya. Karena ada dari Nabi, sholatul laili masna. Sholat malam itu adalah 2 gitu. Nah, bagi orang yang mau sholat tasbih ketika malam hari disarankan jangan 4. 2 juga. Dia buat 2. Jadi per 2 rakaat salam, per 2 rakaat salam. Jadi jangan 4, 1 salam gitu. Jadi ini kalau yang mau sholat taraweh biar lebih sempurna, biar menyelamatkan diri dari khilaf bainal ulama. Jadi kalau yang sholatnya 2 sudah pasti sahnya. Karena 4 ambil aman. Kalau yang 4 menurut Imam Syafi'i tidak sah. Menurut 3 mazhab sah tapi makruh. Apa makruh? Dibenci. Ya, dibenci, tidak disukai. Jadi kita lebih baik aman, saudara. Ya, nah ini berdasarkan ilmu. Nah, saya menyampaikan ini supaya yang melaksanakan ini punya ilmu, gitu loh. Jadi kadang-kadang ketika ditegur marah, gitu. Padahal ini untuk supaya tahu, oh ternyata saya ini 4 rakaat ini sah menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Malik, menurut Imam Ahmad. Tapi walaupun sah dihukumnya apa? Makruh. Gitu. Jadi balik kepada sholat taraweh ini saran saya, baik yang mau 8 sebagian daripada taraweh, bagusnya 2.
Ini sudahlah didiskon 4 lagi sekaligus. Apa katanya? Repot nak salam, biar sekaligus. Nah, ujungnya masih nak repot. Nah, balik kepada yang tadi kata kamu, Kak, bagaimana kalau seandainya kita udah baca sholawat di antara 2 rakaat? Tidak apa. Ya, itu sebenarnya itu bagian daripada fadilatul zikri saja. Jadi kan dalam rangka mewujudkan tarwih, disebut salat santai tadi kita diajak zikir dulu, diajak doa. Bahkan per 4 rakaat baca doa, Allahumma a'tiq riqabana, ya Allah bebaskanlah kami, ya, wa abaina, ayah kami, wa ummahatina, ibu kami, wa ikhwanina, saudara-saudara kami, wa akhwatina, wa abnaina, wa banatina, wa jami'il muslimina minan nari ajma'in. Nah, itu jadi itu doa supaya apa? Setiap 4 rakaat kita berdoa kepada Allah. Begitu juga tadi, fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah, ya, ya Allah, muliakanlah kami dari rahmatmu ya Allah, ya, wa maghfiratan wa rahmah, juga ampunanmu ya Allah, gitu. Minta sama Allah, itu doa isinya, ya, isinya doa supaya itu. Nah, kalau enggak ya enggak apa-apa, ya, sah-sah saja. Sholat langsung ya boleh baik. Nah, itu biasanya kalau kita sholat sendiri ya. Jadi kayak Mardini di Papeja, ya, sholat 2 rakaat, habis 4 rakaat kan mungkin nganu iklan dulu. Ini oke. Ketika lagi main apa yang disampaikan, sholat lagi 2 rakaat. Terus seperti itu, ya. Nah, kalau jadi sholat tarawih itu boleh sendirian, boleh juga berjamaah. Nah, yang paling afdal. Nah, untuk di masjid, ya, saya minta jangan ada pertikaian. Betul. Contoh, masjid kami 8 rakaat. Yang mau 20 rakaat cari masjid lain. Ya, jangan begitu. Kemarin kan secara MUI sudah dibahas bahwasanya kita ini harus damai. Jadi dalam satu masjid itu layani. Masa melayani cuma satu pendapat saja? Ya, menolak ini namanya egois. Orang egois ini tidak bagus. Pengurus masjid yang egois ini namanya pemecah belah umat. Kalau nak sholat 20 silakan di rumah. Wah, ya tidak boleh begitu. Mestinya ya dijaga semuanya. Gimana cara menjaga semuanya? Contoh, di masjid ini sudah berjalan 8. Nah, maka caranya bagaimana? Oke, laksanakan 8 rakaat, kemudian witir, ya kan? Bersama-sama. Habis witir, yang mau 20 rakaat silakan lanjutin dengan imamnya sendiri. Gitu. Shallu sunnat tarawih rahimakumullah. Boleh. Itu boleh dijeda sama witir kan? Boleh, enggak apa-apa. Nah, maka di sini nanti kita kasih tahu, salat witir itu enggak ada larangan habis witir salat sunnah lagi. Ya. Saya sudah baca dalam kitab Bulughul Maram, dalam kitab Ibanatul Ahkam, dalam kitab Subulus Salam, dalam kitab Fathul Mu'in, enggak ada larangan. Cuma disunnahkan kalau bisa di akhir. Ya. Nah, jadi tidak ada larangan. Nanti kita bicarakan masalah sholat witir. Jadi kalau mau bicara sholat witir, tidak ada. Contoh kalau seandainya di masjid ini dari dulu yang 8. Nah, sudah kita duluan dulu. Nah, tapi jangan langsung sudah yang mau tarawih jangan. Silakan yang mau lanjut tarawih dengan imamnya sendiri lanjutkan. Gitu. Dan jangan egois juga mentang-mentang yang 8 duluan dilayani baca Qur'annya lama-lama gitu loh. Karena sunnahnya kalau di masjid umum, bukan masjid khusus, itu sunnahnya juga baca Qur'annya yang sedang-sedang gitu. Jangan laju mentang-mentang biar mampus yang 20 udah jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan, biasa baik. Jadi jangan kita dalam. Begitu juga yang di 20. Ya, kamu kalau mau sholat 8 jangan di sini 20. Kenapa? Justru kalau awalnya 20 malah lebih enak. Kenapa? Yang 8 bisa ikut. Caranya bagaimana? Yang 8 ngikut sampai 8 rakaat. Nah, ketika yang jamaah 20 mau berdiri rakaat yang 9 sama 10, yang jamaah 8 tadi juga berdiri. Tapi niatnya adalah sholat witir. Oh, boleh. Boleh. Nah, jadi walaupun beda niat, tapi satu konstruksi ibadah. Apa satu konstruksi itu? Rukuknya sama, sujudnya sama. Kecuali kalau imamnya sholat kusuf, beda konstruksi, nggak boleh. Atau sholat mayat, nggak boleh kita ikut. Jadi kalau walaupun niat beda, tapi bentuk sholatnya satu konstruksi, tidak jadi masalah.
Tapi witirnya kan 3 rakaat misalnya. Nah, dia berarti ngikut yang 21 dulu. Oh, 21. Nah, jadi 21 gini. Sholat 2 rakaat, salam, dia mundur 1 rakaatnya sendirian. Oh. Gitu. Sebenarnya simpel dan mudah. Simpel dan mudah, cuma keegoan dan kebodohan membuat menjadi peperangan. Betul. Jadi yang bikin orang perang itu 2. Ego dan bodoh. Ego dan bodoh. Nah, iya. Karena ego, apalagi sudah pakai pokoknya. Nah, ini orang pakai pokoknya ini yang bagus disiram banyu hangat. Ya. Untuk buat kopi. Untuk buat kopi, betul. Ya, jadi kalau lagi ada yang ego, Mardi bilang, sudah ngopi belum? Iya. Baru nanti. Ya, baru dituangi air hangat. Begitu maksud aku tuh, jangan dikira ya. Jadi itu. Nah, kalau gini kan klop deh. Yang masjidnya 8 duluan tadi kayak tadi, 8 dulu oke lah, kita turuti maunya dia. Tapi ketika ada yang sholat, jangan dilarang. Ya, kami pakai sholat 20 rakaat, silakan. Kan masjid untuk umat. Iya. Masa dia usir? Betul. Makan pas semayrek lagi di masjid. Di sini sholatnya hanya 8 rakaat. Kami tidak mau memecah belah umat. Justru sikapmu memecah belah umat. Yang 20 rakaat, kami mau ikut 8, tidak apa-apa. Justru kalau yang 20 malah lebih enak. Betul. Kenapa? Yang dia bisa ngatur sendiri gitu. Tidak ada perpecahan, tidak ada. Ya, tidak ada perpecahan. Yang 20 rakaat model salawatnya, ikutin cara model salawat. Yang 8 tidak apa-apa seandainya kami yang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, kata-kata itu sudah dibaca di sini, tidak apa-apa. Sebelah sini ya tidak dibaca itu, nanti tidak apa-apa, terus salawat saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Toh itu kan bukan bacaan wajib. Betul. Gitu. Sekali lagi, bagi yang mau 8 dulu sama witir tidak menjadi penghalang untuk kelanjutan sholat sunnah berikutnya. Yang tidak boleh itu adalah 2 kali sholat witir. Sudah witir, contoh Mardi, habis sholat tarawih langsung witir, kemudian sebelum subuh tahajud. Nah, ketika tahajud Mardi, aku habis sholat tahajud nak witir lagi. Nah, itu yang tidak boleh. Karena kata Nabi, la witrani ya fil lail. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kalau lupa kelaksanaan witir 2 kali, terus kita tambah sekali lagi itu, Ustaz. Itu tidak dianggap. Enggak dianggap. Tidak dianggap. Kenapa? Hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Ini saya baca dalam kitab I'anatul Talibin. Ya, syarah daripada kitab Fathul. Jadi tarawih kalau menurut aku ya simpel. Gitu loh. Tidak ada. Bahkan di dalam kitab Taqriratus Shadidah paling sedikitnya berapa? 2 rakaat gitu. Dan mohon maaf, Mardi duduk kayak gini sholat tarawih itu boleh, yang penting duduknya ngarah kiblat. Karena sholat sunnah secara umum tidak harus berdiri. Hukum berdiri adalah sunnah. Makanya lucu kalau ada orang masih malas sholat tarawih. Karena sholat tarawih kan tidak harus berdiri. Walaupun mampu berdiri. Gitu loh. Dipermudah seperti kamu nih. Iya. Ya sudah, setel. Ya ini headsetnya dilepas, ya kan? Kamu sholat, Allahu 2 rakaat. Nanti ngobrol lagi, selesai 2 rakaat. Yang penting berwudu. Nah, yang penting pastikan sholat kamu tidak sambil minum sirup. Gitu. Ya. Nah, jadi ini salah satu tips-tips pelaksanaan sholat tarawih dengan tanpa harus peperangan di masjid. Ya. Sudah berhentilah 2 hal sikap kita, pengurus-pengurusnya ego. Ya, karena dari sisi dalil, dari dulu kok khilaf banyak ulama. Itu di Mekah 20 rakaat. Bahkan mohon maaf, di zaman Umar bin Abdul Aziz, dia kepengen nyamai ibadah di Mekah. Ibadahnya 36 rakaat. Ya, 36 rakaat. Wa fi riwayah ini juga pendapatnya Imam Malik. Karena orang Madinah kepengen nyamain orang di Mekah. Kenapa? Sholat di Mekah itu kan 100.000 satu kali sholat. Ya, jadi 1 kali sholat, kalau 2 rakaat 1 kali sholat, atau 4 rakaat 1 kali sholat, itu hitungannya 100.000 gitu loh. Nah, jadi biar nyamain ditambah sama mereka. Karena apa? Di Madinah sholatnya adalah 1.000 1 kali sholat. Ditambah lagi di Mekah orang mau tawaf, mau apa. Ya, jadi kata-kata sholawat yang seperti kamu tanyakan tadi itu solusi dari ulama. Kalau di Mekah orang dulu pakai tawaf, kita pakai sholawat. Jangan ndak Jawa. Dan yang jelas bacanya, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jangan
Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Jawab yang jelas gitu loh. Jangan juga buru-buru yang mau setuju air meludah karena orang-orang semuanya ya. Nah, ini yang terkait dengan sholat taraweh dan tips-tipsnya. Nah, gimana? Witir kita lanjutkan atau kita boleh, Sir? Kita lanjut. Nah, terkait dengan witir ya. Sholat witir ini hadisnya banyak. Innallaha witru yuhibbul witr. Autiru ya ahlul Quran. Allah itu ganjil. Allah itu senang yang ganjil. Kemudian ada hadis Nabi. Autiru ya ahlul Quran. Berwitirlah kamu wahai ahlul Quran. Ya, orang yang senang dengan Al-Qur'an. Man lam yutir falaysa minna. Siapa yang tidak berwitir bukan umatku, kata Nabi. Ini penegasan ya. Wa innallaha qad amaddakum bisalatin hiya khairul lakum min humrin na'am ya. Sesungguhnya Allah telah amaddakum, menyajikan kepadamu satu salat yang satu salat ini lebih baik bagi kalian daripada humrin ni'am. Humrin ni'am itu apa? Kenikmatan satu kenikmatan yang luar biasa. Jadi apapun yang paling nikmat di dunia ini itu tidak sebanding dengan satu salat witir. Itu berarti besar sekali ya? Besar pahalanya. Makanya Sayyidina Abu Bakar tidak mau tinggal salat witir. Sayyidina Umar juga tidak mau tinggal salat witir. Apa bedanya Abu Bakar sama Umar salat witir itu, Pak? Kalau Sayyidina Abu Bakar sebelum tidur salat witir. Sebelum tidur. Kalau Sayyidina Umar dia tidur dulu baru salat witir. Nah, ini dalil. Tidak ada larangan habis sholat witir, sholat sunnah lagi. Tidak ada ya. Kalau ada hadis Nabi akhiru sholat al-laili bil witir, itu hukumnya sunnah. Afdoliyahnya begitu. Sayyidina Abu Bakar sholat witirnya di awal. Bangun malam tahajud sebelum subuh. Tidak ada masalah ya. Bahkan ada satu hadis yang walaupun hadis ini dipertentangkan kesahihannya, di mana Nabi habis sholat witir bangun lagi 2 rakaat. Ya, jadi masalah witir dan nah paling sedikit berapa sholat witir itu? 1 rakaat. Ya, 1 rakaat. Hanya saja kalau dalam mazhab Syafi'i kalau 1 rakaat diulang-ulang hukumnya makruh. Jadi kurang bagus. Nah, yang paling afdol bagaimana? 3 rakaat. Bagaimana 3-nya? 2 rakaat dulu, baru 1. Oh, salam dulu 2. Ya, salam dulu 2. Kenapa? Kalau seandainya 3 sekaligus dalam mazhab Syafi'i, hukumnya makruh. Ya, makruh. Kenapa? Kata ada hadis Nabi, la tusyabbihul witra bil maghrib. Jangan miripkan salat witir dengan maghrib. Jadi supaya beda. Salat maghrib sama salat witir itu caranya adalah tadi dua rakaat salam ya, kemudian witir. Lah kalau 2 kan berarti tidak ganjil ya, kan bagian daripada witir 2 ya, 2. Jadi dan Nabi yang ngajarin jangan supaya miripin dengan maghrib. Jadi 2 iya yang asal tentang bahaya, Nabi yang melarang loh ya. Nah tapi kalaupun 3 sekaligus ya nggak apa-apa ya, bagi mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Jadi yang afdal, yang akmal, 1 dari sisi rakaat 3, dari sisi model pelaksanaan 2 dan 1. Ini yang paling afdal. Jadi bagi saudara-saudara, teman-teman yang mau sholat witir, subhanallah, lakukan karena pahalanya besar. Siapa yang melaksanakan sholat witir, dia mendapatkan sesuatu yang lebih bagus daripada nikmat yang paling mahal di dunia ini. Seandainya kau punya wanita paling cantik di muka bumi ini dibandingkan dengan 1 witir, tidak ada apa-apa. Bibirnya yang dower, hidungnya yang berdegup, ya, matanya itu tidak sebanding dengan 1 rakaat sholat witir, ya. Dan yang paling penting tadi, man lam yutir falaysa minna. Siapa yang tidak berwitir, kami khawatir bukan dianggap sebagai umat. Ya, karena Nabi tidak pernah meninggalkan sholat witir. Ya, jadi inilah sedikit tentang sholat witir. Nah, sholat witir tadi ada 2, ada al-waslu, ada al-faslu. Yang al-waslu digabung. Tadi 3 sekaligus. Ya, 3 sekaligus. Ini disebutkan ayat sholat rakaat al-akhirah bima qablaha.
sholat dengan rakaat sebelumnya, sholat satu rakaat dengan sholat sebelumnya, kama fi sholatil maghrib, seperti sholat maghrib. Wa yajuzu fil ikhtisar ala tasyahhudin fil akhir atau tasyahhudaini fil akhirah wa ma qablaha. 3 sekaligus nih boleh ninggalin tasyahud tengah, bisa juga dengan 2 tasyahud. Boleh. Jadi contoh seandainya nggak sholat witir, seandainya mardi, pas rakaat kedua kalau nak digabung nih, tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatullah assalamualaikum ya nabi wa rahmatullah, baru tegak lagi, boleh, tidak apa-apa. Kalau selama ini kan yang sekaligus itu tanpa tasyahud, nak pakai tasyahud juga boleh. Nah, yang kedua tadi al-faslu an yafsil raka'at al-akhirah amma qablah, memisahkan rakaat yang terakhir dengan rakaat sebelumnya. Wahyi afdal, ini lebih baik. Ya. Lima waradan min karahati tashbihi salatil witri bi salatil maghrib. Kenapa? Karena ada larangan menyamai salat maghrib, salat witir dengan salat maghrib. Nah, kira-kira yang dibaca apa? Pada 2 rakaat pertama itu baca surah ini, surah apa namanya, Sabbihisma rabbikal a'la, surat al-a'la. Ya, yang kedua baca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Nanti baru rakaat yang berikutnya baca apa? Al-Ikhlas wal Mu'awwadzatain. Jadi rakaat yang terakhir yang satu kan banyak membaca Qul hu dulu, kemudian Al-Falaq, kamu An-Nas. Itu kalau nak membacanya. Oke lah. Saya kira ini tentang salat witir dan nak jam 5 pula. Ya. Enggak kerasa Zat, karena begitu banyak ilmu yang didapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya, Sobat People. Ya kalau guru kita udah hadir tuh kita bakal banyak sekali dapat ilmu, wejangan yang bermanfaat tadi. Satu yang paling yang cocok banget bagi anak muda zaman sekarang tadi, dari satu. Cari kesibukan dan kecapean tuh yang kira-kira bernilai dan bermanfaat. Allah SWT. Jadi kita yang muda-muda capek gak apa? Kau kerja ini capek, tapi ada hasilnya. Tapi kalau nongkrong tidak ada hasilnya. Itu mungkin merupakan apa ya? Tamparan bagi anak-anak muda yang suka warawiring nggak karuan gitu. Karena anak muda kan mungkin sekarang lebih nekat gitu kan untuk kerjaan-kerjaan. Coba sore-sore ini anak-anak muda muter-muter. Betul, nah itu. Itu banyak yang bawa duit. Uji yang belanja, uji yang jualan. Kalau anak-anak muda lewat nih, kalau gak mampir. Aduh, gitu Bapak Jabil. Hari ini alhamdulillah kita dapat banyak sekali ilmu tentang sholat tarawih, sholat witir. Ya ternyata tarawih itu adalah bukan nama sholatnya ya, bisa dikatakan seperti itu gitu. Yang Ramadan gitu. Jadi sholatnya juga santai. Jadi mungkin bagi pengurus masjid yang dengar, petugas tarawih yang dengar gitu, menjadi perbaikan. Ya ini sekali lagi sebelum tutup sebentar, Mardi, ini ada pertanyaan yang terkait dengan duo dulu baru satu, niatnya cak mano? Duo dulu baru satu. Tarawih witir. Ya, Kak, niatnya begini. Usolli raka'ataini minal witri. Usolli raka'ataini minal witri sunnatan lillahi ta'ala. Aku sholat 2 rakaat dari witir. Dari witir. Dari witir itu sunnah karena Allah Ta'ala. Terus yang satunya tuh? Nah, yang sikoknya usolli raka'atal witri. Aku sholat 1 rakaat witir. Gitu. Jadi kita nyebutkan 2 rakaat dari witir. Rasanya gitu ya, dari witir. Yang berarti itu penegasan bagian dari witir. Bagian dari witir. Gitu Bapak Jabil. Karena di dekat rumah mandi witirnya 3 langsung sekaligus. Ya boleh baik, tapi hukumnya makruh. Iya betul ya. Itu kemarin juga baru tahu. Nah, cuma kan orang-orang banyak dikasih kayak gini tidak mau nurut, ya sudah. Kalau mereka mau itu ya silakan. Yang penting saya nanti kalau ditanya Allah, saya sudah kasih tahu. Cuma uang itu kalau bahasa Inggrisnya deteka. Deteka ya. Itu namanya onyol ya. Onyol. Baik Pak Jabil, terima kasih banyak nih buat kamu semua yang udah pantengin di Opus Ramadan sore hari ini, obrolan puasa seputar Ramadan bersama guru kita yang begitu luar biasa menyempatkan waktu beliau 1 jam nih ya, nggak mudah dan waktu beliau kan begitu sibuk ya. Tapi beliau masih menyempatkan untuk mengisi Opus Ramadan untuk kita semua. Alhamdulillah. Amin. Kita doain Ustadz semoga sehat selalu. Amin. Besok nampaknya masih jadwal Ustadz ya. Bahas apa kita besok? Besok bahas membangun aset akhirat dengan mengajarkan anak untuk berpuasa. Oh, mantap. Oke. Nah, bagi ayah muda, ibu muda ya besok. Yang repot lah tua udah kalau puasa.
Lalu sama-sama anak usia dini ya. Iya. Baik, selamat berbuka puasa untuk Bapak Ibu semua nantinya di pukul waktu azan ya, azan Baik. maghrib ya, jangan sekarang ya. Baik, sekali terima kasih Ustaz Sama-sama, ya. sama-sama. Syukran juga kelahiran kasir, semoga keberkahan melimpah. Amin. Ya Rabbal alamin. Marilah kita akhiri dengan hamdalah Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.